Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua anak-anak terkasih yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Pak, sangat senang bahwa di masa-masa pandemik, tapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa belajar kembali melalui pembelajaran online. Pada kesempatan ini, Pak akan memperkenalkan guru-guru yang mengajar terkhususnya mata pelajaran seni budaya di kelas 7. Selain Pak juga mengasuh pelajaran bahasa Inggris, Pak juga dipercayakan oleh sekolah untuk mengajar seni budaya terkhususnya kelas 7. Untuk itu, Pak akan memperkenalkan kembali nama Pak Albert untuk kelas yang tidak Pak Albert asuh untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nama saya Albert Kase, biasa disapa Pak Albert atau Pak AB. Bisa saja Pak Kase juga bisa, anak-anak bisa memanggil Pak seperti itu. Pak tinggal di Kuanino dan status Pak Albert di SMP Negeri 2 Kupang adalah guru bahasa Inggris dan juga mengajar seni budaya. Baik, itu saja perkenalan diri dari Pak Albert. Selanjutnya Pak Albert akan berikan kesempatan kepada Pak Agus. Halo anak-anak yang ada di rumah, jumpa lagi dengan Pak Agus dalam pembelajaran seni budaya kelas 7. Pak akan memperkenalkan nama lengkap Pak Agus Oli Bunga. Pak mengajar di kelas 8 dan kelas 7 khususnya mata pelajaran seni budaya. Untuk kelas 8 Pak mengajar kelas 8K dan untuk kelas 7 Pak mengajar kelas 7A, B, C, D, E, F, dan 7G. Sekian dan terima kasih. Baik anak-anak, itu tadi perkenalan dari Pak Agus. Beliau mengajar kelas 8 dan kelas 7. Sekarang kita akan membahas atau Pak akan sampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada semester ini. Kompetensi dasar itu mencakup dua, pengetahuan dan juga keterampilan. Apa saja? Mari kita simak berikut ini. Untuk pengetahuan 3.1, memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. 3.2, memainkan dasar bernyanyi dengan dua suara atau lebih secara berkelompok. 3.3, memahami konsep dasar permainan alat musik sederhana secara perorangan. 3.4, memahami konsep dasar ansambel musik. Sedangkan untuk keterampilan 4.1, menyanyikan lagu dengan satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. 4.2, menyanyikan lagu dengan dua suara atau lebih dalam bentuk kelompok vokal. 4.3, memainkan alat musik sederhana secara perseorangan. Dan yang terakhir 4.4, memainkan ansambel musik sejenis dan campuran. Baik, Pak akan menyampaikan teknik penilaian untuk mata pelajaran seni budaya pada kelas 7. Teknik penilaian terdiri dari 3 bagian. Yang pertama teknik penilaian sikap, yang kedua teknik penilaian pengetahuan, dan yang ketiga teknik penilaian keterampilan. Yang pertama teknik penilaian sikap meliputi penilaian spiritual dan penilaian sosial. Yang kedua teknik penilaian pengetahuan. Teknik penilaian pengetahuan meliputi penugasan dan ulangan harian. Yang ketiga, teknik penilaian keterampilan. Teknik penilaian keterampilan meliputi praktek dan proyek. Demikian penyampaian Pak tentang penilaian pada semester ini. Terima kasih. Selanjutnya untuk media pembelajaran ada 4 bagian di sini yang kita gunakan. Yang pertama WhatsApp. Saya yakin bahwa anak-anak semua sudah punya WhatsApp, bahkan sudah tergabung dalam grup-grup kelas masing-masing. Yang kedua YouTube, di mana aplikasi ini kita gunakan untuk referensi menampung video-video pembelajaran yang ada. Yang ketiga, buku pegangan siswa. Pastikan anak-anak semua sudah mendapat buku pegangan siswa dari sekolah ya. Untuk anak-anak
bisa menggunakan itu sebagai sumber belajar yang ada. Dan yang terakhir, Zoom, aplikasi yang kita gunakan untuk tatap muka. Mungkin itu saja yang bisa Pak Albert sampaikan terkait dengan media pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar materi pokok tentang cara bernyanyi secara unisono. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama ketahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi cara bernyanyi secara unisono. Sebelumnya, kita akan mencari tahu pengertian dari unisono itu sendiri. Secara harafiah, unisono terdiri dari dua kata. Uni berarti satu, sedangkan sono berarti suara. Sehingga unisono sendiri memiliki pengertian cara bernyanyi menggunakan satu suara secara bersama-sama atau dalam satu kelompok. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar tentang ciri-ciri dari cara bernyanyi unisono itu sendiri. Apa saja? Mari kita simak. Yang pertama, dinyanyikan oleh banyak orang atau dalam kelompok. Yang kedua, hanya menggunakan melodi pokok. Yang ketiga, meski dinyanyikan banyak orang, namun digunakan satu suara saja. Dan yang terakhir, ini biasa kita ketahui bersama bahwa pada umumnya diiringi dirijen dan digunakan pada lagu-lagu wajib, lagu nasional, juga lagu daerah. Baik anak-anak, sekian untuk hari ini pembelajaran kita. Pak harap kalian semua bisa mendapatkan sesuatu dari pembelajaran hari ini terkait unisono. Kita akan jumpa pada pertemuan berikut dengan materi selanjutnya terkait dengan teknik-teknik lainnya. Untuk itu Pak berharap tidak sampai di sini saja, tetapi anak-anak juga bisa menggunakan YouTube atau sumber-sumber belajar video-video pembelajaran lainnya dari internet untuk anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja, jaga kesehatan dan jangan lupa anak-anak wajib untuk mengisi daftar hadir. Sampai jumpa.